dan hidayahnya yang senantiasa memberi kita nikmat iman serta sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini yaitu TOT ke-8 dengan tema pelatihan aplikasi menggunakan Inspring Shoot. Acara ini akan direkam dan diunggah pada platform YouTube KPM UNJ. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Helen Libastari, selaku moderator yang akan membantu rangkaian kegiatan TOT ke-8 pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin tanya nih kabar teman-teman semua. Teman-teman, gimana nih kabarnya pada hari ini? Mungkin boleh di kolom chat jawabnya, apakah teman-teman sehat? Alhamdulillah, Kori sehat, Kak Dini sehat. Kak Eka, Alhamdulillah sehat. Baik, semoga teman-teman yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, amin. Nah, sebelumnya aku mau ingetin ke kalian, akan ada link absensi pada Google Form yang tertera di kolom chat yang akan di-share oleh kakak operator. Tanpa berlama-lama lagi, acara TOT akan saya buka. Teman-teman, nanti dengan siapa ini yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kak Bilal. Nah, boleh nih kakak operator bantu share screen CV pemateri kita pada hari ini? Kepada kakak operator, apakah suara saya terdengar? Iya, iya terdengar sebentar ya. Oke, kakak operator. Nah, bisa kita lihat di layar, pembicara kita pada hari ini adalah Kak Bilal Miftahul Janah. Beliau merupakan seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta jurusan Teknik Mesin. Adapun pendidikannya itu di SMK Negeri 1 Cikarang Barat pada lulus pada tahun 2018 dan sekarang sedang menempuh S1 Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Jakarta. Adapun pengalaman kerja Kabilal pada April 2017 itu di Mechanical PT Astrindo Daihatsu Bekasi. Kemudian pada 2021 sebagai Maintenance Engineering di PT Toso Industri Indonesia Bekasi. Kemudian ada pun keahlian yang dimiliki oleh Kabilal yang pertama ada Microsoft Office, AutoCAD, dan desain grafis. Untuk tiga pencapaian teratas Kabilal ini ada juara satu Kaizen kategori atau KYT di PT Toso Industri Indonesia pada tahun 2021. Kemudian juara satu foto favorit di Askar Civitas pada tahun 2021. Kemudian bisa kita lihat ada Best Paper 2 APMM di KPM UNJ pada tahun 2020. Untuk minatnya, Kabilal minat dalam membaca dan olahraga. Untuk bahasa yang Kabilal kuasa itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk data informasi pribadi Kabilal bisa teman-teman lihat di layar. Baik, tes terhubung. Apakah sudah terhubung ya dengan Kabilal di sini? Ya, masuk. Helen. Oh, baik. Oke, halo Kabilal. Ya, halo. Kakak gimana nih kabarnya hari ini? Sehat gak? Untuk kabar, Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Kemudian Kak Bilal akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Selain mungkin kuliah atau apa gitu. Akhir ini ya mungkin ya siap-siap pemberkasan perkuliahan, terus ya
Ya itu aja pemberkasan sama ya sambil sambil ngajar dan ngajar-ngajar sampingan. Oke, semoga lancar ya Kak untuk pemberkasannya. Nah, gimana nih Kak Bilal? Apakah udah siap untuk pemaparan materinya pada hari ini? Ayo mulai. Tapi sebelumnya Kak, Kakak lebih nyaman ada pertanyaan selagi menjelaskan atau mau menjelaskan terlebih dahulu sampai tuntas baru sesi pertanyaan? Ini aja ya kita di akhir kayaknya ya. Oh baik, Ditampung berarti nanti di pemaparan akhir di... baru sampaikan. Oh baik, oke. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dicatat ya setiap poin pentingnya, karena akan ada resume yang harus diisi oleh teman-teman semua. Kepada kakak operator, mungkin boleh langsung di-share screen saja materinya. Kepada Kak Bilal, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Bisa di Zoom ininya PPT-nya. Gimana? Bisa di Zoom, Helen? Mungkin ditunggu sebentar ya Kak, karena ada terkendala jaringan dari kakak operatornya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Oke Kak, sudah terlihat ya? oke. Aku mulai ya, Helen. Ya, ya Kak Bilal, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman KPM semua. Ini ada total 30 ya, 30 dengan saya. Untuk TOT sekarang, TOT 8, saya sebagai pembicara akan menjelaskan tentang cara pembuatan aplikasi menggunakan eSpring Suite. Nah, kenapa ini eSpring Suite? Nah, nanti saya jelaskan. Jadi kalau untuk pembuatan aplikasi memang banyak macamnya. Contohnya itu seperti kayak menggunakan Android Studio ada, terus menggunakan Smart Aplikasi Creator juga ada, terus Spring Suite juga ada, macam-macam banyak yang cara menggunakan menggunakan itu menggunakan aplikasi, pembuatan aplikasi sebagai media pembelajaran siswa banyak. Kalau untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang Spring Suite. Nah, ini merupakan salah satu tool yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran siswa. Kan kita kan sebagai calon guru ya, sebagai calon guru di kampus Universitas Negeri Jakarta, apalagi di sini prodinya pendidikan, semuanya hampir pendidikan, baik itu pendidikan teknik atau pendidikan di sosiologi dan lain-lain sebagainya itu harus bisa dan cepat dalam pembuatan aplikasi atau media pembelajaran untuk siswa. Oke, lanjut. Nah, kenapa harus menggunakan Spring Suite? Banyak sebenarnya untuk cara pembuatan aplikasi, cara pembuatan aplikasi. Karena marak di di from penjualan online itu misalnya Shopee atau Tokopedia itu ada jasa pembuatan aplikasi. Nah, itu banyak.
cara-cara mereka masing-masing, ada tambahan fitur di dalam pembuatannya. Nah, kebanyakan setiap pembuatan aplikasi itu tergantung dari alat toolnya masing-masing. Seperti kayak Android Studio harus menggunakan coding dan lainnya, terus smart aplikasi kreator, terus ada Xpring Suite. Nah, itu memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Misalkan semakin rumit atau semakin bagus dalam hasil produk berupa aplikasi itu biasanya pembuatan atau codingnya di Android Studio itu lebih lebih rumit. Nah, ini untuk Spring Suite. Spring Suite merupakan software untuk membuat media pembelajaran dengan memasukkan berbagai aspek media seperti audio, video, dan audiovisual. Perangkat yang digunakan terintegrasi dengan PowerPoint, berkolaborasi dengan banyak perangkat lunak, mendukung membuat media akhir lebih menarik dan interaktif. Nah, digarisbawahi tentang media akhir, yaitu media pembelajaran. Jadi untuk Spring Suite ini, nantinya ketika kalian kalian menginstal di PC atau laptop kalian, nantinya itu akan terintegrasi langsung dengan PowerPoint-nya kalian. Nah, di PowerPoint kalian nanti di bagian menu utama akan ada tulisan Spring Suite. Nah, ini salah satu fitur tambahan untuk mengedit dan juga mendapat fitur dari slide PPT kalian. Nah, dalam pembuatan Spring Suite harus ada tiga tool atau alat, yaitu PPT untuk desain. Untuk desain sendiri, kalian bisa menggunakan alat misalkan kayak Adobe, Photoshop, atau Drawing. Bisa menggunakan CorelDRAW untuk mendesain, kemudian kalian bisa pindahkan file file desain kalian tuh ke dalam PowerPoint. Nah, nantinya di dalam PowerPoint itu kalian bisa mendapatkan beberapa fitur apa yang ada di Inspiration Sheet yang kalian butuhkan. Nah, terus di sebelah PowerPoint itu, di logo PowerPoint itu ada namanya alat tool website to aplikasi Builder, Android App Builder. Nah, ini fungsinya yang dari file file yang kalian edit dari file flash akan dipublish menjadi format HTML5 yang nantinya akan kalian convert menjadi sebuah aplikasi. Nah, itu jadi proses-proses dalam pembuatan alur dari Spring Suite berbeda dengan aplikasi seperti Android Studio yang memang harus lebih rumit, yang memerlukan beberapa coding, bahasa pemrograman, dan memang hasilnya memang lebih lebih bagus Android Studio dan lain sebagainya. Kalau untuk media pembelajaran ringan dan sederhana untuk sekelas media pembelajaran kelas siswa bisa menggunakan Spring Suite atau Smart Aplikasi. Nah, lanjut, bisa lanjut jalan. Nah, di sini ada tampilan ya, tampilan menu nantinya ketika kalian sudah menginstal sebuah tool Spring Suite. Di sini ada menu untuk quick start pada Spring Suite. Di sini ada course, quizzes, interaction, simulasi, dan screencast. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan rekaman. Di sini ada contohnya ketika kalian membuat salah satu produk di Spring Suite, nantinya di sini akan tertulis di course-nya, create new course. Nah, sini ada recent course-nya. Misalkan di sini ada dua produk yang kakak buat nih di sini, nanti kalian akan bisa lihat di sininya. Untuk penambahan fitur atau lainnya bisa kalian kembangkan di quizzes atau interaction. Untuk penjelasannya pada Quick Start, kita bisa memilih jenis materi yang ingin dibuat seperti kursus baru, quiz atau short file, interaksi, simulasi dialog, atau screencast, atau membuat materi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, balik lagi, untuk si Spring Suite itu memang terintegrasi atau salah satu fitur tambahan di PowerPoint. Nah, seandainya kalian ingin mendesain sebuah
sebuah aplikasi. Nah, nanti kalian harus tentuin dulu lebar, panjang, dan resolusi yang kalian butuhkan di handphone kalian. Misalkan berapa pixel, nanti kalian ukur, terus kalian buat di PowerPoint dulu. Nah, untuk fitur-fitur lain, misalkan kayak gambar atau ingin menambahkan gambar yang menarik atau gambar animasi, kalian buat dulu misalkan di Photoshop. Nanti hasilnya itu kalian convert dipindahkan ke PowerPoint. Nanti di situ yang kalian harus ditambahkan namanya link ini hyperlink untuk menggerakkannya. Nah, ini ada beberapa fitur yang ada di Spring Suite. Nah, lanjut. Nah, cara untuk install Spring Suite pada PowerPoint. Nah, nantinya untuk menginstal Spring Suite itu langsung terintegrasi Pak, dengan PowerPoint dengan menu tadi yang sebelumnya yang gambar menu Quick Start. Kemudian ketika kalian tambahkan di PowerPoint, di sini sebelah kanan view, di sini ada menu tambahan. Nanti ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan untuk membuat media pembelajaran siswa sederhana untuk di kelas misalkan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di Spring Suite adalah salah satu add-in, tambahan in PowerPoint. Cara untuk mengetahui Spring Suite sudah terpasang di PowerPoint, kita tinggal melihat susunan menu utama di dalam PowerPoint pada menu bar bagian atas. Nah, ketika sudah berhasil di-install, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian gunakan. Ini menu-menu ini hampir sama seperti yang ada di Slido atau di Adobe Studio. Jadi kita lebih mudah untuk menggunakan. Terus kita dapat mengubah file presentasi PowerPoint menjadi sistem pelatihan yang lebih interaktif dengan menambahkan beberapa elemen. Nah, ini ada beberapa elemen, ada fitur quiz, interaction, dialog, terus juga ada edit audio dan video lanjut. Di sini bisa untuk menambahkan, terus ada fitur muka, bisa. Nah, nantinya file ini akan dipublish pada file ini nih, file yang gambar bola. Yang bola ini nih nanti dipublish jadi format HTML. Lanjut. Nah, untuk beragam fitur pada Spring Suite, nah, ini ada beberapa yang kakak tampilkan sebagian. Bagian sebenarnya ada lagi di fitur sampingnya. Contohnya sini ada record audio, record video, manage narration. Nah, di sini ada beberapa edit video dan audio langsung di PowerPoint nanti kalian. Jika kalian ingin membuat aplikasi ya, misalkan aplikasi itu bisa menampilkan suara kita tanpa kita harus mengedit terlebih dahulu misalkan ke Adobe atau yang ke edit video, nah Filmora. Nanti kalian nggak usah langsung situ, bisa langsung di sini di Spring Suite. Jadi langsung langsung terhubung. Terus kalian ingin membuat itu fitur quiz atau serupai. Nah, di sini kalian tinggal klik di sini, nanti langsung ada file khusus pembuatan quiz. Nah, beda dengan pembuatan quiz yang ada di Google Chrome, beda. Nanti kalau quiz ini yang ada di Spring Suite, hasilnya nanti akan dikirim berupa email hasil quiz kalian. Misalkan kalian ingin membuat survei apa gitu kan, beberapa menu atau sub menu yang kalian butuhkan. Nanti kalian tambahkan hasil survei siswanya nanti bisa terkirim melalui email, bisa atau interaction, dialog simulasi bisa, misalkan di percakapan seperti seperti chat. Nah, chat antar siswa dan guru. Nah, di sini nih, misalkan siswa apa ya melakukan feedback dari aplikasi kita, kelebihan dan kekurangan, nanti bisa di sini. Atau fitur dialog ini bisa ditambahkan pada hasil hasil ujian. Misalkan kalian ingin menambahkan fitur ujian pada aplikasi, nah, ini bisa ditambahkan.
Jadi siswa nanti bisa bisa mengisi esai atau lainnya sebagainya. Terus gurunya bisa membalas di fitur ini tanpa harus buka WA. Terus ini screen recording. Nah, ini hampir sama seperti di handphone kita, rekam layar. Nah, kalau ini kita rekamnya lewat PC atau laptop. Nah, rekam di sini, disimpan tanpa harus membuat rekaman di Zoom. Nah, kalau misalkan kita ada tugas kuliah kan ya, biasanya kan rekam Zoom, simpan kan. Nah, di sini juga bisa di Spring direkam, recording, sekalian edit di sini. Terus misalkan ingin di aplikasi kalian ingin menambahkan file, file video dari luar atau referensi lah di bagian aplikasi kalian ada referensi video dari luar. Nah, kalian masukkan linknya ke bagian link YouTube atau ke bagian web object. Kalau web object itu lebih ke bagian ini, bagian webnya. Misalkan di Google ada web, ada link dan di sini. Kalau video YouTube khususnya di sini. Spring Suite sangat membantu dalam membangun presentasi atau e-learning interaktif dengan dukungan beberapa objek media, termasuk kuis, interaksi, karakter. Nah, ini ada karakter sebenarnya sih. Ini kakak nggak tambahin. Terus simulasi, rekaman layar, bisa, video YouTube dan halaman web. Nah, ini jadi kita yang harus lebih kreatif dalam membuat aplikasi sendiri. Misalkan kalian buat aplikasi siswa kelas, misalkan untuk mata pelajaran apa. Nanti kalian misalkan ini menambahkan kuis, nah ini tinggal klik kuis tanpa perlu harus membuat coding di Android Studio kan lebih rumit. Atau interaksi, dialog antar siswa guru bisa. Atau menambahkan video guru dalam menjelaskan materi, misalkan materi apa. Nanti kita yang rekam, dia di sini tambahkan. Atau feedback, feedback dari aplikasi kita untuk penilaian. Nah, ini bisa di sini. Itu ada simulasi karakter juga sebenarnya ada di sini, tapi kakak nggak tambahin. Lanjut. Oke, nah, nanti setelah penjelasan beberapa fitur, di sini ada namanya publikasi yang harus kalian garis bawahi. Publikasi file flash atau file hasil edit kalian di PowerPoint nanti. File, file flash ini diubah menjadi ke format HTML5 menggunakan apa tadi aplikasi yang awal dari Inspring Suite, PowerPoint, kemudian Web to aplikasi Builder. Nah, fungsinya untuk publish ini, jadi hasil file HTML5 ini diubah menjadi sebuah aplikasi menggunakan Web to aplikasi Builder. Jadi editnya, fitur, tambahan, dan lain-lain itu di Spring Suite dan PowerPoint. Pertanyaannya kak, kalau saya edit di gambar di atau video di tempat lain, misalkan di Adobe Photoshop atau CorelDRAW ya bisa. Nanti hasilnya itu di convert dulu file PNG, baru taruh ke PowerPoint yang sudah terintegrasi dengan Spring Suite. Nah, ini boleh. Apabila presentasi PowerPoint kita siap dipublikasikan, berarti ini sudah selesai. Misalkan edit semua ukuran layar handphone yang akan digunakan berapa pixel, resolusinya kalian atur, fitur yang kalian inginkan untuk pembuatan media pembelajaran aplikasi, nah sudah selesai. Kita dapat melakukan convert ke HTML5 menggunakan
menu publish ini yang gambar bola nih, yang gambar bola. Publish. Caranya dengan klik tombol publish, lalu atur jenis publikasi. Nah, kalian atur. Di sini ada aturannya, ada nama file yang akan disimpan di mana, terus ini dalam format apa, HTML5 atau dalam format video. Nah, ini ada ukuran berapa pixel dari handphone yang kalian gunakan. Kan sekarang handphone macam ya, ya handphone apa ukurannya, kalian sesuaikan. Terus di sini ada ini apa, berapa tanggal publish kalian. Kalau udah baru klik publish. Nanti hasil filenya itu akan tersimpan dalam format HTML5 yang bisa kalian buka di PC. Nah, kalau untuk di handphone belum bisa. Nanti harus kalian convert lagi menggunakan untuk aplikasi. Lanjut. Nah, ini dia. Convert hasil file tadi yang kita buat selesai apa? Selesai editan di Spring Suite. Kemudian kalian harus convert menggunakan sebuah aplikasi namanya Web to aplikasi Builder. Nah, dari file HTML5 ini nantinya akan disesuaikan dengan handphone kalian. Android versi berapa? Paling terendah atau sistem iOS, Apple. Nah, bisa kalian sesuaikan di web aplikasi Builder ini. Nanti kalian tentuin juga apa nama aplikasi kalian di sini, terus apa logo awal tampilan di sini sesuaikan. Jadi ada beberapa fitur nantinya ketika kalian ingin apa menggunakan. Nanti nanti kalau praktek kita buka bareng-bareng. Nanti hasil filenya nanti dari HTML5 ini akan berupa aplikasi yang dapat digunakan di smartphone kalian sesuai dengan versi Android terendah ataupun tertinggi. Oke, lanjut. Nah, itu ya beberapa langkah cara pembuatan dari Spring Suite. Sebenarnya untuk fitur-fiturnya itu banyak. Jadi kakak rangkum beberapa yang sering mahasiswa gunakan untuk pembuatan media pembelajaran siswa di kelas. Ada beberapa. Jadi alur terpenting menggunakan Spring Suite itu ada tiga. Kalian edit dulu di PowerPoint. Nah, untuk gambar dan video-video lain kalian bisa edit di luar, misalkan di Adobe atau yang lain. Terus kalian satukan di PowerPoint. PowerPoint itu kalian tentuin lebarnya, pixelnya, resolusinya dari handphone kalian. Kemudian kalian edit menggunakan Spring Suite. Itu tambahannya tadi. Kalian ingin menambah fitur apa? Dialog siswa boleh, atau quiz, survei, bisa tambahan video langsung diedit bisa, atau kalian ingin menambahkan video dari link YouTube. Nah, itu kalian tinggal tambahkan. Jadi untuk kelebihan dari Spring Suite itu memang lebih mudah, lebih sederhana dari pembuatan sebuah aplikasi. Jadi kita tidak perlu membuat coding-coding seperti Android Studio. Memang kalau aplikasi yang lebih rumit itu harus menggunakan coding, bahasa pemrograman. Jadi kalau untuk media pembelajaran siswa yang lebih sederhana itu bisa menggunakan Spring Sheet ataupun dengan Smart Application Creator. Nah, hasil dari file flash yang kalian edit itu kalian convert tadi dengan apa namanya yang web aplikasi builder 2. Nah, itu di situ kalian convert hasilnya berupa aplikasi yang dapat digunakan. Nah, itu mungkin sekilas ya, sekilas tentang materi materi apa dari spreadsheet. Kalau untuk prakteknya nanti kakak akan jelasin lah lebih terperincinya cara pembuatannya kalau untuk prakteknya. Jadi kalau untuk sekarang kita lebih ke pengetahuan terlebih dahulu tentang media pembelajaran aplikasi. Nah, mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan ke Helen. Oke, keren banget nih materi yang Kak Bilal sampaikan.
Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab ya Kak Bilal. Jadi buat teman-teman yang dari tadi mau nanya, boleh langsung tulis aja pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan, atau mungkin kalau bisa open mic, boleh langsung open mic aja, raise hand dulu sebelumnya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Halo Kak Bilal, mau bertanya? Ya, Iya kan jadi tadi Kak Bilal ngejelasin e-spring suite ya, mulai dari download apa pengertian terus download kayak gitu. Nah kalau e-spring suite ini bisa terhubung ke Canva nggak Kak? oke. Jadi kalau Inspring Suite itu bisa terhubung dengan Canva enggak gitu ya. Jadi kalau untuk Inspring Suite itu memang add-in dari PowerPoint. Jadi kalau terhubung ke Canva itu nggak bisa. Canva kan memang dibuat untuk ini ya, untuk apa? Edit foto. Nah, sebenarnya bisa. Nanti kamu edit fotonya di situ terus kali kamu pindahin ke apa ke PowerPoint. Nanti di PowerPoint itu kan sudah terintegrasi dengan Inspring Suite. Nah, di situ baru. Oh jadi nggak bisa ya Kak ke Canva? Bisa ke Ya, PowerPoint ya Kak? iya, nggak bisa. Jadi kalau kamu mau ngedit foto, bisa di Canva, baru di convert dulu ke PPT. Hasilnya itu ke apa? Dipindahin lah, di copy paste ke PPT. Nanti kamu edit bareng dengan Spring Suite. Misalkan kalau di PPT kan ada gambar-gambar nih ya, kalau yang lebih menarik kan banyak. Kamu edit dulu nih Adobe, Adobe Photoshop atau drawing di drawing atau Canva bisa. Terus kamu pindahin ke PowerPoint. Gitu. Oke deh Kak Bilal, makasih atas jawabannya. Udah paham Kak. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kolom chat nih Kak Bilal dari Najma. Pertanyaannya saya izin bertanya Kak, apakah ada opsi kolaborasi dalam Spring Suite yang memungkinkan beberapa orang bekerja pada proyek pembelajaran secara bersamaan? Oke, aku jawab ya dari Nasma nih. Nasma tentang kolaborasi ya proyek pembelajaran menggunakan Inspirit itu bisa nggak? Sebenarnya untuk ini bisa, misalkan membuat media pembelajaran aplikasi pada siswa SMA pada mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran biologi misalnya. Untuk nantinya kan di situ harus menggunakan beberapa fitur, misalkan menggunakan fitur dialog siswa itu bisa bisa dengan mahasiswa lain atau menggunakan fitur tambahan lagi apa VR virtual reality nah itu menggunakan mahasiswa lain jadi bisa satu proyek atau produk tiga atau empat mahasiswa dalam satu produk masing-masing ditentuin juga dengan judul kalian ingin membuat media pembelajaran apa jadi harus tambahan fitur-fitur itu yang harus dikerjakan dengan satu mahasiswa. Misalkan fitur VR mahasiswa dari mahasiswa TP, terus fitur materi dengan dialog siswa dari mahasiswa VIP. Nah, bisa atau desain dari apa tampilan kemenarikan animasi bergerak itu bisa dari misalkan dari mahasiswa apa ilmu komunikasi atau lain sebagainya itu bisa tentuin juga dengan proyek kalian
Gimana Halo tadi Kak, yang lain? oh ya, mungkin aku izin tanya sih Kak terkait Spring Suite ini, itu tuh bisa kayak mengintegrasikan elemen interaktif kayak ujian atau simulasi gitu gak sih Kak? Oke, ya, memang ini media pembelajaran eksplisit memang udah terintegrasi. Jadi kalau kita seandainya ingin membuat soal, biasanya kan kalau guru kan membuat di ini ya, Google. Jadi sendiri, tambah sendiri apa yang ingin kalian tambahkan, misalkan soal atau tambahan esai ini bisa. Nah, untuk soal-soal kalian bisa kalian ini apa sesuaikan. Misalkan gambar, mencocokkan gambar, nah, bisa atau apa, menyelesaikan kalimat dengan kata yang hilang bisa itu bisa terintegrasi. Memang kalau Spring Suite ini memang lebih mudah dibanding dengan aplikasi Android Studio yang menggunakan coding-coding. Kalau untuk Spring Suite, jadi kita sebagai mahasiswa itu lebih mudah membuat dengan estimasi waktu yang lebih cepat biasanya kalau menggunakan ini. Oke, baik Kak Bilal, paham. Terima kasih. Oh iya, ini ada Kak Dini Delviana, raise hand, boleh pertanyaannya Kak? Halo Kak Bilal, izin bertanya Kak. Quiz itu kan, nah kalau tadi itu apa namanya kayak Google Form atau mungkin bisa kan kalau di share screen gitu kan buat pas lagi eh, berlangsung pembelajaran itu apakah bisa kayak Kahoot gitu atau Quizizz gitu. Itu kira-kira kayak gimana ya Kak quiznya ya? Oke, ini ya quiz dari Spring Suite. Kalau untuk quiz ini itu memang bisa digunakan ketika ujian. Misalkan ketika ujian harian, ujian UTS atau UAS siswa bisa menggunakan ini. Nah, untuk fitur pembeda dari Chrome Google, Kahoot atau apalagi Quizzes. Misalkan kalau Quizzes kan ada waktu nanti nanti di sini di Spring Suite ini di apa di bagian fitur quiz. Nanti kalian juga bisa mengatur sedemikian seperti apa Quizzes dengan waktu bisa. Nanti kalian edit sendiri di situ ada fiturnya. Misalkan ingin menambahkan gambar, terus ada waktunya dalam waktu berapa detik itu slide-nya itu akan hilang, nanti skornya akan hilang. Bisa. Atau soal sebanyak 40 dengan satu soal itu skornya 4 atau 5 itu bisa. Nah, terus menampilkan hasil skornya seandainya ingin ditampilkan langsung juga bisa atau di akhir akhir skor juga bisa. Misalkan soal satu jawaban siswa itu benar, langsung langsung apa? Langsung ditampilkan jawab yang benar bisa. Atau di akhir setelah siswa itu mengerjakan 40 soal baru skornya itu terlihat juga bisa. Atau tanpa tanpa memberitahukan nilai. Caranya gimana? Nanti nilai itu akan terkirim sendiri ke aplikasi dari pengguna kita, misalkan guru. Nah, jadi siswa nggak tahu hasilnya berapa itu bisa. Itu tergantung dari kita, pengguna kita untuk mengedit atau menambahkan fitur-fitur, misalkan seperti Kahoot, tambah-tambah ya apa menambahkan waktu atau lain.
Oh, berarti bisa kayak real time gitu ya, Kak. Bisa pakai waktunya berjalan juga gitu, nggak cuma ngasih penugasan di kuisnya ya. Ya, benar bisa. Bisa menggunakan waktu, bisa. Oke, makasih banyak, Kak. Kamu nanya lagi, Kak, kalau kalau e-Spring Suite itu berlisensi nggak, Kak? Pasti. Spring Suite, web to aplikasi builder, pasti berlisensi. Seperti kayak kita menggunakan Windows, pasti berlisensi. Terus PowerPoint juga pasti berlisensi. Nah, pertanyaannya, biasanya kalau Spring Suite itu ada waktu, waktu trial 30 hari. Seperti web to aplikasi builder 30 hari. Nah, ada lagi Smart Aplikasi Creator. Kakak juga pernah buat itu pakai apa Smart Application Creator juga harus lisensi. Nah, caranya biar nggak lisensi itu kita pakai trial. Nah, sebenarnya ada file namanya file crack. Nah, ini mungkin lebih ilegal ya, lebih ilegal. Nah, ini menggunakan file crack. Kekurangannya dari file crack dari apa tool kita yang terdownload itu lebih fiturnya lebih dikurangin. Misalkan Spring Suite ini kakak gunain file cracknya, file ilegalnya, nanti ada fitur yang dinonaktifkan. Seperti di fitur Smart Application Creator, ada file cracknya pasti ada beberapa fitur di dinonaktifkan. Ya, siswa terus seperti apa aplikasi